Hi everyone, welcome to Learning English with Miss Flo. Now we meet again to continue our learning material about conditional sentence. A conditional sentence is a sentence that expresses a condition. A condition is something that can only happen if something else occurs. Conditional sentence adalah kalimat bersyarat. Sesuatu akan terjadi apabila syarat terpenuhi. Nah, pada materi conditional sentence kali ini, kita akan membahas fungsi conditional sentence sebagai imperative atau bentuk perintah. If clause plus imperative ialah jenis kalimat bersyarat yang digunakan untuk memberikan perintah yang sifatnya saran termasuk bentuk larangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dialog berikut ini. Mom bertanya, "What are you doing, Jane?" Jane menjawab, I'm doing nothing, Mom. I just want to take a bath, but the weather is so cold." Mom lalu berkata, "If you want to be early, take a bath soon." Jane menjawab, "Oke, Mom." Perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Kalimat tersebut artinya, jika kamu tidak ingin terlambat, mandilah segera. Apakah kalian bisa menemukan bentuk imperatif atau perintah di situ? Ya, pada klausa take a bath soon. Nah, bentuk perintah take a bath soon, mandilah segera, ini terdapat pada induk kalimat. Masih ingat bentuk imperatif atau bentuk perintah? Imperative is used to order someone to do something. Bentuk perintah digunakan ketika kita ingin menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Untuk bentuk order or command atau perintah, kita langsung bisa meletakkan verb one di awal kalimat tanpa harus menyebutkan subjeknya, karena sudah jelas subjeknya adalah you. Kamu yang aku beri perintah, yang sedang aku ajak bicara. Boleh juga menambahkan please di depan atau di belakang kalimat untuk menunjukkan perintah yang lebih sopan. Biasanya bentuk perintah diakhiri tanda seru atau exclamation mark. Berikut contohnya. Go. Leave me now. Open the door please. Contoh pada conditional sentence. If you want to be early, take a bath soon. Pada induk kalimat, untuk menyatakan perintah, langsung diletakkan kata take. Ia adalah verb one, tanpa diawali oleh subjek. Sedangkan untuk bentuk prohibition atau larangan, kita meletakkan do not atau don't sebelum verb one. Berikut contohnya. Don't go. Don't leave me now. Do not open the door please. Contoh prohibition atau larangan pada conditional sentence adalah sebagai berikut. Do not hesitate to ask if you can't find the answer. Jangan ragu untuk bertanya jika kamu tidak bisa menemukan jawabannya. Nah, pada induk kalimat terdapat bentuk larangan. Do not hesitate to ask. Dari contoh dialog bentuk komen atau perintah, kita bisa menyimpulkan rumusnya. Kita lihat pada if clause atau anak kalimat, diawali dulu dengan kata if,
lalu ditambah bentuk simple present, yaitu ditambah subjek ditambah verb one. Jadi if ditambah you sebagai subjek, lalu ada want sebagai verb one. Di sini ditambahkan complement atau pelengkap, yaitu to be early. Lalu ada tanda koma karena if clause ada di depan kalimat. Sedangkan pada independent clause atau induk kalimat, langsung diletakkan verb one tanpa subjek untuk menunjukkan bentuk perintah. Verb one-nya adalah take a bath soon. Bisa dilihat, take adalah verb one. Sedangkan dari contoh kalimat larangan atau prohibition, kita coba meletakkan independent clause atau induk kalimat di depan kalimat. Bisa kita susun rumusnya, do not hesitate. Jadi ada do not ditambah verb one hesitate. To S itu complement. If dia adalah if clause, awalan dari if clause ada if di depan, subjek you, kemudian ada verb one cannot find. The answer adalah object. Bisa disimpulkan bahwa untuk rumus bentuk perintah atau command adalah if plus simple present, verb one plus object or complement. Sedangkan untuk rumus prohibition atau larangan adalah if plus simple present, do not plus verb one plus object or complement. Now, watch the video attentively. It is time for you to analyze the function of conditional sentence in this video, and then answer the following questions. Number 1. What is the dialogue about? Number 2. How does the man with the white shirt suggest and ask his friend to solve his problem? Number 3. Can you find conditional sentences in the dialogue? What are they? Number 4. Write down the patterns of conditional sentences as suggestion and imperative that you can find in the video.
Well, everyone, I hope you understand the function of conditional sentence as imperative in this video. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.